Provinsi Jawa Tengah dari SMA Negeri 1 Pagiangan. Saya Panji Satyaka Budiantoro. Saya Yesi Predikta. Saya Arif Sterianto. Kami akan mempraktekkan proses coaching secara bergantian. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Yesi. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Yesi hari ini mau melakukan coaching ya? Betul, Pak Panji. Iya. Sebelum melakukan coaching ada beberapa yang ingin saya diskusikan dengan Bu Yesi berkaitan dengan beberapa pertanyaan agar proses coaching itu berjalan dengan lancar. Nanti selama proses coaching saya akan mengamati menggunakan rubrik penilaian yang isinya itu yang pertama, apakah Bu Yesi sudah menerapkan alur tirta atau belum. Yang kedua adalah menggali pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga itu adalah respon atau tanggapan dari coach ya terhadap pertanyaan Bu Yesi. Kemudian Bu Yesi sudah menerapkan prinsip coaching yang di dalamnya itu mencakup kemitraan, kemudian memaksimalkan potensi, kemudian kreatif ya. Jadi sebelum melakukan proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Yesi. Baik, Pak, siap. Siap ya? Siap, Pak. Oke. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Ya, terima kasih Pak Panji. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menanyakan pertanyaan berbobot Pak Panji. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bu Yesi kembangkan itu ada kehadiran penuh atau present, kemudian apalagi tadi? Mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari kompetensi itu yang secara spesifik ingin dikembangkan Bu Yesi itu yang mana? Yang ingin spesifik saya kembangkan ada dua Pak Panji dari tiga tadi ya Pak Panji. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot. Jadi ada dua ya Bu ya, ada mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan yang berbobot ya. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini, indikator yang ingin Bu Yesi harapkan dalam proses coaching ini apa? Indikator yang ingin saya harapkan dari proses coaching nanti itu coach itu bisa mengungkapkan ide-idenya terkait bagaimana coach itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, Pak. Oke, jadi Bu Yesi kepengen coach itu nanti bisa menyelesaikan permasalahan sendiri, membuat langkah-langkah sendiri ya biar permasalahannya itu bisa terselesaikan ya. Oke, semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Nanti setelah proses coaching, nanti saya ingin berdiskusi dengan Bu Yesi berkaitan dengan hasil pengamatan ya Bu ya. Nah, semoga nanti hasilnya bagus ya Bu ya. Ya, amin Pak Panji. Oke, silakan nanti Bu Yesi setelah ini langsung melakukan proses coaching. Itu saja Bu Yesi. Ya, terima kasih Pak Panji. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yesi hari ini ada kegiatan lain nggak? Sibuk
Arif, tapi alhamdulillah sudah mulai terselesaikan. Jadi hari ini kita bisa ngobrol nih Pak Arif. Ya, berarti kita bisa berbincang-bincang ya hari ini. Iya Pak Arif. Nah Pak Arif ya semalam juga udah WA saya ya Pak Arif ya. Iya. Kita ketemuan hari ini, jadi kita sudah menyiapkan semuanya dan sudah selesai nih jam sekarang. Iya Bu, gini, jadi saya ada masalah di kelas Bu. Jadi ada beberapa anak itu yang tidak mengerjakan tugas saja Bu. Jadi ada berapa anak Pak Arif yang tidak mengerjakan tugasnya Pak Arif? Ada 3 anak Bu yang selalu tidak mengerjakan tugas seni musik dari saya. Pak Arif menyampaikan selalu, berarti sangat sering sekali ya Pak Arif ya? Sangat sering Bu, sangat sering. Sering sekali. Oke. Nah, apa yang Pak Arif ingin dapatkan nih dari cerita kita hari ini? Jadi yang pengen saya 3 anak itu membacakan tugas saya, itu tidak menyepelekan saya, dan yang saya harapkan itu si anak itu bisa menerapkan apa yang saya sampaikan gitu. Ya baik, berarti Pak Arif inginnya mereka nantinya bisa mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Pak Arif ya Pak Arif? Iya betul sekali. Ya, bagus sekali. Nah, ini menurut Pak Arif nih, menurut Pak Arif kenapa 3 anak ini kok tidak mengerjakan tugas, padahal yang lain itu kan dalam satu kelas banyak sekali dan mereka mampu mengerjakan tugasnya ya Pak Arif ya? Itu kenapa dia tidak Pak Arif? Kalau menurut pengetahuan saya, mereka memang menurut saya malas Bu. Jadi Males ya? iya, maksudnya mereka itu kalau tidak malas ya mereka kecapean nongkrong gitu. Karena dari temannya itu, saya bertanya ke temannya itu, mereka bertiga itu adalah sahabat ya. Mereka teman dekat semuanya dan sering nongkrong di jam malam. Pak Arif sudah sempat menanyakan kayak gitu, nongkrong itu setiap malam atau bagaimana Pak Arif? Ya, yang sudah saya lakukan itu saya bertanya ke teman dekatnya juga, ke teman sebangkunya. Itu memang bercerita hampir setiap malam itu mereka bertiga itu nongkrong di warung, dan itu malam, setiap malam hari. Setiap malam hari Iya, berarti ya Pak Arif? makanya mungkin paginya mereka kecapean dan jadi malas gitu mungkin. Ya, jadi karena pola tidurnya juga akhirnya bisa mempengaruhi pada proses pembelajarannya Pak Arif. Pak Arif, jam belajarnya itu jam berapa Pak Arif? Kalau jam ngajar saya itu kebetulan juga siang, jadi sekitaran jam 10 sampai jam setengah 12 gitu. Jam siang ya Pak Iya. Arif ya? Menurut Pak Arif nih, di rating berapa kalau misalkan di rating 1 sampai 10 kira-kira mereka bisa mengerjakan tugasnya Pak Arif itu di rating berapa Pak Arif? Kalau sampai sekarang ya, dari beberapa tugas-tugas yang sudah saya berikan, memang si anak itu belum ada yang mengumpulkan tugas Bu. Jadi mungkin ratingnya ya paling hanya mendengarkan dan mendapatkan tugas dari saya tapi tidak mengerjakan gitu. Jadi mungkin hanya 2 Bu ratingnya gitu. Hanya mendengarkan tugas saja tapi belum mengerjakan. Tidak sampai mengerjakan ya Tidak Pak sampai Arif? mengerjakan. Pak Arif, dengan kondisi siswa yang seperti itu, bagaimana perasaan Pak Arif? Jujur saya sangat kecewa karena dengan tidak mengerjakan tugas, ya menurut mereka pelajaran seni musik itu tidak penting, dan saya kecewa sekali dengan respon anak yang seperti itu. Pak Arif kecewa ya Pak Arif ya? Sangat kecewa. Kalau misalkan harapannya Pak Arif nih dengan rating tadi 2 itu kan sangat memprihatinkan sekali Iya. ya Pak Arif ya, membuat Pak Arif kecewa juga ya. Nah, harapan Pak Arif itu seperti apa? Harapan saya si anak itu nanti bisa mengerjakan tugas setiap kali ada tugas yang saya berikan, itu yang pertama. Saya tidak mengharapkan nilai yang tinggi dari anak itu. Yang penting anak bisa mengerjakan tugas dan bisa menerapkan apa yang saya tugaskan. Jadi intinya mereka bisa mengerjakan tugas dan tujuan pembelajaran itu tercapai ya Pak Arif? Iya betul sekali Bu. Kalau misalkan nilainya tidak mengerjakan tugas, otomatis sebagai guru bagaimana ya Pak Arif ya?
apakah Iya, tujuan betul. pembelajaran itu tercapai atau tidak ya Pak Arif Betul ya. sekali. Iya, iya, iya. Lalu apa yang Pak Arif sudah lakukan nih Pak Arif sejauh ini untuk mereka bisa mau mengerjakan tugas? Ya, selama ini memang saya hanya yang pertama itu saya hanya memotivasi mereka. Saya ngobrol, tapi mungkin kurang lama juga ya. Saya hanya ketemu di papasan di sekolah itu hanya ngobrol saja. Saya berikan motivasi, hanya itu sih Bu. Supaya mengerjakan tugas itu supaya rajin. Tapi hasilnya belum terlihat ya Pak Arif ya. Sampai sekarang kok sebenarnya belum terlihat. Pak Arif kira-kira rencana apa yang bisa Pak Arif lakukan nih Pak Arif untuk bisa memotivasi lagi? Kalau tadi kan yang disampaikan Pak Arif memotivasi sudah sebenarnya ya Pak Arif ya, terus mengajak ngobrol sudah ya, cuma intensitasnya masih kurang ya Pak. Mungkin bisa dilakukan apa lagi nih rencananya untuk bisa memotivasi mereka selain dengan perbincangan seperti itu Pak? Mungkin selain tadi saya ngobrol atau memotivasi siswa, memang saya mungkin harus memanggil siswa itu dengan saya kolaborasi dengan BK Bu. Jadi rencana saya akan berkolaborasi dengan BK. Nanti saya akan memanggil siswa itu, mungkin jadi ada obrolan yang lebih intens lagi. Kemudian kedua saya akan nanti meminta tolong wali kelas untuk memanggil wali muridnya Bu. Gitu. Kemudian untuk dari sisi saya sendiri, mungkin saya akan lebih membuat metode pembelajaran saya itu lebih menarik supaya tiga anak itu tadi bisa lebih semangat gitu untuk belajar seni musik Bu. Seperti itu. Berarti tadi rencana selanjutnya pemanggilan orang tua ya Pak Arif ya. Betul. Berarti pihak yang disertakan itu siapa aja tadi Pak Arif? Tadi itu ada BK, wali kelas, kemudian wali murid. Wali murid itu Iya. sendiri ya. Berarti pemanggilan itu melewati wali kelas biasanya gitu nih Pak Arif. Betul, iya. Berarti Pak Arif menyampaikan ke wali kelas yang memanggil, baru prosesnya nanti berkolaborasi Iya. ya, Pak. Bagaimana untuk bisa menyelesaikan permasalahan mereka ya Pak Arif. Iya. Ya, bagus sekali Pak Arif. Rencana Pak Arif itu yang sudah direncanakan itu sangat bagus ya. Tinggal bagaimana nanti aksinya nih, bagaimana komitmen Pak Arif ini Pak Arif untuk bisa menjalankan rencana itu tadi. Ya, jelas komitmen saya akan terus berusaha bagaimanapun caranya. Saya akan memantau siswa tersebut, kemudian tetap memberikan motivasi setiap hari. Mungkin intensitas yang sudah saya lakukan kemarin saya tingkatkan lagi supaya ya harapan saya itu tadi anak itu bisa mengerjakan tugas dan mendapatkan ilmu yang sudah saya sampaikan gitu. Sekali saya setuju sekali ya yang dilakukan Pak Arif sangat luar biasa, komitmennya juga sudah bagus Pak Arif ya. Tinggal nanti komitmen itu mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar seperti itu ya. Jadi dapat merubah kondisi anak yang semangatnya memang di situ kurang ya Pak Arif Iya, ya. betul. Ya, jadi untuk kedepannya bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Arif. Nah, dari hasil percakapan kita hari ini nih Pak Arif, apa yang Pak Arif dapatkan? Banyak sekali ya Bu. Hari ini saya merasa plong ya. Saya merasa plong
gitu saja. Oke, Tetap semangat ya Pak siap. Arif, sebagai seorang guru memang banyak tantangannya ya Pak Arif, dan bagaimana Pak Arif nanti bisa melewati ini ya. Pak Arif tetap semangat pokoknya. Semangat ya. Terima Semangat ya kasih Pak atas Arif. waktunya ya Bu Yesi. Iya, sama-sama. Saya akan tunggu cerita selanjutnya nih Oh, Pak iya. Arif ya. Setelah nanti ada rencana yang dilakukan, saya ingin tahu cerita selanjutnya Siap, seperti siap. apa. Nanti saya mau pengen ngobrol lagi. Ya, ngobrol lagi ya Pak Arif ya. 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 Terima kasih untuk hari ini Pak Arif. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, terima kasih untuk Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Yesi tadi sudah melakukan proses coaching dengan luar biasa. Tapi di sini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan berkaitan dengan proses coaching Bu Yesi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana Bu Yesi menilai performa Bu Yesi tadi dalam proses coaching? Ya, terima kasih Pak. Tadi saya melihat diri saya sudah melalui atau melakukan proses coaching itu dengan cukup baik, karena sesuai dengan alur Tirta. Lalu kompetensi dari 3 poin itu juga saya sudah lakukan, yaitu saya mendengarkan aktif, saya kehadiran penuh pada coach, lalu saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya. Tadi saya juga mengamati Bu Yesi banyak sekali kemajuan. Proses coaching juga sangat bagus. Di sini saya boleh menyampaikan hasil coaching ke Bu Yesi. Boleh. Hasil coaching, hasil observasi. Iya, hasil coaching ada Bu Yesi. Oh, Iya, hasil coaching. Oh iya, maaf. Terakhir sama pemikir. Saya boleh Oh iya. bertanya. Ya. Bu Yesi tadi sudah Bu Yesi tadi sudah melakukan proses coaching dengan luar biasa. Tapi di sini saya juga mengamati beberapa hal. Di sini saya boleh menyampaikan hasil coaching ke Bu Yesi. Boleh Pak Panji, silakan. Oke. Jadi setelah saya observasi, Bu Yesi tadi sudah melakukan coaching yang luar biasa. Ya, sudah bagus. Yang pertama sudah melakukan dengan alur Tirta. Yang kedua sudah menggali informasi yang sangat berbobot. Kemudian yang ketiga, respon coach juga dalam menanggapi pertanyaan Bu Yesi itu sudah sangat bagus. Kemudian prinsip coaching juga sudah dilaksanakan oleh Bu Yesi. Ya, jadi dari pengamatan itu, Bu Yesi perasaan bagaimana mendengar hasil yang tadi saya sampaikan? Ya, terima kasih Pak Panji atas observasinya. Saya merasa senang sudah diobservasi dan mendapatkan masukan-masukan dari Pak Panji. Terima kasih Pak Panji. Iya, jadi sudah bagus. Di sini pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Yesi ke depannya nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak Panji, karena dari kompetensi itu nanti saya bisa mengidentifikasi permasalahan dari coach saya. Oke, jadi pertanyaan yang berbobot itu merupakan pertanyaan yang penting karena itu merupakan identifikasi masalah ya Bu ya. Kemudian tindak lanjut Bu Yesi setelah proses coaching ini bagaimana ke depannya? Tindak lanjut saya akan terus belajar bagaimana bisa memberikan pertanyaan berbobot pada coach, terus berlatih agar bisa melakukan proses coaching itu dengan sebaik-baiknya. Iya, betul. Jadi yang pertama itu terus berlatih dan belajar ya Bu, biar nanti ke depannya coachingnya itu lebih bagus lagi. Bu Yesi, yang terakhir apa yang Bu Yesi dapatkan dari proses ini? Yang saya dapatkan dari proses ini yaitu saya bisa berbagi cerita dengan coach, lalu saya bisa mengetahui bagaimana alur Tirta, terus kompetensi yang diharapkan seperti itu. Oke, alhamdulillah proses coaching yang dilakukan Bu Yesi sudah sangat bagus dan berjalan lancar ya. Semoga nanti kedepannya Bu Yesi bisa melakukan coaching ke teman-temannya, biar nanti Bu Yesi menjadi guru yang lebih baik dan menjadi coaching yang baik. Itu saja Bu Yesi, nanti bisa ketemu lagi di sesi selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Ya,
baik Pak Panji, terima kasih untuk hari ini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.